never known someone like you. Tangled in love, stuck by you. Found the clue. Don't forget to kiss me. Halo semua, perkenalkan nama saya Welta Nita dari Prodi Ilmu Kelautan. Nah, di sini saya akan membahas tentang pewaris sifat mandal. Masuk ke pendahuluan. Pewaris sifat mandal adalah dasar ilmu dari genetika modern, dicetuskan oleh Gregor Mendel pada abad ke-19. Sebelum Mendel, banyak yang percaya sifat akan bercampur, namun melalui eksperimen cematannya pada kacang polong, Mendel menemukan bahwa sifat diwariskan dalam unit skrip yang kini kita sebut gen. Penemuan kuncinya dirangkum dalam dua hukum. Yang pertama itu ada hukum pemisahan, hukum Mendel 1. Setiap individu memiliki dua salinan alen gen untuk satu sifat, dan alen-alen ini akan terpisah saat perbentukan sel kelamin atau disebut gamet, sehingga setiap gamet hanya membawa satu alen. Yang kedua itu ada hukum penggabungan bebas, hukum Mendel 2. Gen-gen untuk sifat yang berbeda akan diwariskan secara independen satu sama lain, asalkan berada di kromosom yang berbeda atau berjauhan. Karya morfologi, pemahaman kita tentang bagaimana variasi genetik diturunkan dan dipelihara meskipun ia tidak menggunakan istilah gen. Konsepnya membentuk fondasi bagi genetik dan memiliki aplikasi luas dalam berbagai bidang seperti pertanian dan kedokteran. Masuk lagi ke sejarah pewaris sifat Mendel. Pewaris sifat Mendel adalah fondasi genetik modern dikembangkan oleh Gregor Johann Mendel melalui eksperimennya dengan kacang arcis antara tahun 1856 sampai 1863. Sebelum Mendel, banyak yang percaya sifat diwariskan secara campuran. Namun, Mendel membuktikan bahwa sifat diturunkan melalui unit-unit deskrip yang kini kita sebut gen, bukan campuran, melalui pemisahan yang sistematis dan pencatatan kuantitatif yang cermat. Mendel merumuskan dua hukum dasar. Hukum Mendel 1, hukum segregasi bebas, menyatakan bahwa alen-alen dari satu gen akan berpisah secara bebas saat pembentukan gamet. Ini terlihat jelas pada persilangan monohibrid menghasilkan rasio fenotip 3.1 pada generasi kedua. Hukum Mendel 2, hukum akselerasi bebas, menjelaskan bahwa alen-alen dari gen yang berbeda akan mengelompokkan secara bebas saat pertemuan gamet, tidak saling mempengaruhi. Proses ini teramati pada persilangan Derhib yang menghasilkan rasio fenotip pada generasi kedua. Awalnya karya Mendel yang diterbitkan pada tahun 1866 ini diabaikan karena sifatnya yang terlalu matematis dan kekurangannya pemahaman tentang struktur sel saat itu. Namun pada tahun 1900-an, tiga ilmuwan secara independen menemukan kembali prinsip-prinsip yang sama dan akhirnya mengakui Mendel sebagai penemuan aslinya. Penemuan kembali ini menjadi titik balik mengukuhkan Mendel sebagai bapak genetik modern dan membuka jalan bagi pemahaman kita tentang pewaris sifat, penyakit genetik, serta kemajuan dan pemulihan tanaman dan hewan. Gregor Mendel, penemuan pewaris sifat Mendel. Gregor Mendel yang sering disebut bapak genetika, morfologi, pemahaman kita tentang pewaris sifat melalui eksperimennya yang cermat dengan tanaman kacang polong. Sebelum penemuannya, bapak yang percaya bahwa sifat orang tua akan bercampur pada keturunannya. Namun, Mendel menunjukkan bahwa sifat diwariskan dalam unit
deskripsi yang sekarang kita kenal sebagai gen dan bercampur dari pengamatan. Ia merumuskan dua hukum terutama, hukum pemisah, hukum Mendel 1, menyatakan setiap individu memiliki dua elen untuk setiap sifat, dan elen ini akan berpisah saat pembentukan gamet, sehingga setiap gamet hanya membawa satu elen. Sementara itu, hukum pengambungan bebas, hukum Mendel 2, menjelaskan bahwa elen untuk sifat yang berbeda akan memisahkan secara independen satu sama lain selama pembentukan gamet, menghasilkan kombinasi sifat yang beragam pada keturunan. Penemuan Mendel ini meskipun baru diakui bertahun-tahun kemudian menjadi fondasi utama bagi seluruh ilmu genetik modern. Hukum Mendel 1, hukum segregasi bebas atau pemisahan bebas, menyatakan bahwa pada saat penentukan gamet elen dari suatu gen akan berpisah segenerasi secara bebas satu sama lain. Setiap gamet hanya akan menerima satu elen dan setiap pasang gen. Konsep ini dijelaskan melalui persilangan monohibrid, yaitu persilangan dengan satu sifat beda, misalnya persilangan antara tanaman berbunga merah dengan berbunga putih. Perbandingan fitotipe pada F2 umumnya 3.1 untuk dominasi penuh. Hukum 2, hukum astrasi bebas atau pelompokan bebas, menyatakan bahwa alen dari gen yang berbeda akan mengelompokkan secara bebas satu sama lain saat pembentukan gamet. Artinya pewarisan satu sifat tidak mempengaruhi pewaris sifat lainnya. Konsep ini dijelaskan melalui persilangan dihibrid, yaitu persilangan dengan dua sifat berbeda, misalnya persilangan antara tanam berbiji bulat kuning dengan berbiji kusit hijau. Perbandingan fenotip pada F2 umumnya untuk dominasi penuh pada kedua sifat. Nah, mungkin hanya itu yang saya bisa jelaskan tentang pewaris sifat Mendel. Sekian dari saya, terima kasih.